Ini dengan apa? PKN, Bu. Pendidikan Kewarganegaraan, Bu. Oke. Jadi seperti ini bentuknya. Biasanya pada struktur tangga atau atap, ya. Jadi bentuk baloknya seperti ini. Nah, kalau ada beban di atasnya seperti ini beban kan arah gravitasi. Kalau arah gravitasi kan menuju pusat bumi seperti ini. Semua beban yang di atas struktur rata-rata arah gravitasi, ya kan. Nah, kalau ada beban 20 kN seperti ini, nah untuk menghitung RA vertikal, kita sigma momen ke titik B, ya kan, seperti biasa. Nah, kalau sigma momen ke titik B sama dengan 0, itu RA vertikal yang tegak lurus gaya. Nah, di sini kan ada RA vertikal nih. Di sini ada RB vertikal. Jarak RA vertikal ke titik B berapa? Jarak itu adalah yang tegak lurus gaya. Yang tegak lurus gaya berapa ke titik B? Siapa yang bisa jawab? 8 meter, Bu. Ya, 8 meter. Jadi yang dilihat adalah yang tegak lurus gaya, bukan yang jarak kemiringan ini. Jadi prinsipnya sama, kalau kita hitung reaksi sama persis seperti simple beam. RA vertikal kali 8 min 20 kali 5 sama dengan 0. Gitu. Kemudian kalau hitung RB vertikal kali 8 min 20 kali 3 sama dengan 0. Sama ya? Dapat RA vertikal, dapat RB vertikal. Kalau kita mau hitung momen di titik C ini nih. Dari kiri, berarti RA vertikal kali berapa? Momen sama dengan gaya kali jarak. Jaraknya juga jarak tegak lurus gaya. Jadi momen di titik C ini berapa? Kalau kita hitung RA vertikal kali 3. Dari B, RB vertikal kali 5. Tadi ada yang coba nggak berapa dapat RA vertikalnya berapa? Sigma momen ke titik B sama dengan 0. RA vertikal kali 8 min 20 kali 5. Berapa dapat RA vertikalnya? RA vertikalnya 12,5 kN. RB vertikalnya 7,5 kN. Kita bisa cek ya, kontrol dengan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Nah, kalau kita mau hitung momen di titik C dari kiri, kalau dari kiri berarti RA vertikal kali 3. Itu 12,5 kali 3. Dapatnya 37,5. Kalau dari B berarti 7,5 kali 5. Juga dapatnya 37,5. Kan sama seperti simple beam. Yang beda apa? Yang beda, kalau simple beam, kalau gayanya hanya arah gravitasi seperti ini, dapat RA vertikal ke atas, RB vertikal ke atas, dia yang hanya ada momen dengan gaya geser, ya kan? Gaya normal tidak ada kalau dia simple beam atau balok lurus, balok yang bukan bersudut seperti ini. Tapi kalau untuk balok miring, selain momen, dia ada gaya geser dan gaya normal. Karena RA vertikal ini kan bisa diuraikan menjadi tegak lurus, gaya tegak lurus batang dan sejajar batang.
Kalau RA vertikalnya sendiri kan ini membentuk sudut, nggak tegak lurus. Sedangkan gaya geser adalah gaya yang tegak lurus batang. Gaya normal, gaya yang sejajar batang. Jadi semua gaya-gaya ini bisa diuraikan menjadi tegak lurus dan sejajar. Jadi semuanya menyumbang untuk geser dan untuk normal. Nah, itu saja yang bedanya. Jadi prinsip-prinsipnya tetap kita menggunakan prinsip mekanika teknik yang sama. Momen adalah gaya kali jarak, gaya geser adalah gaya-gaya yang tegak lurus sumbu batang, gaya normal adalah gaya-gaya yang sejajar sumbu batang. Nah, tapi untuk balok miring, ini gaya-gaya ini harus kita uraikan menjadi tegak lurus dan sejajar. Jadi menyumbang untuk geser ini yang tegak lurus, gaya-gaya tegak lurus itu untuk geser, yang sejajar untuk gaya normal. Ya, jadi yang agak berat di mananya, di matematikanya kalau mahasiswa belum paham penguraian gaya. Ya, ini kan kalau ini gaya diuraikan menjadi komponen tegak lurus sumbu dengan sejajar sumbu. Ya, jadi yang sejajar sumbu diurai dengan sinus, yang tegak lurus diurai dengan cos. Nah, itu sebenarnya itu saja yang ini dengan penjelasan ini seharusnya udah paham ya, tapi nanti kita coba menyelesaikan soal-soalnya di kelas minggu depan ya. Nah, ini teorinya, dasar teorinya sama seperti simple beam. Dasar teorinya itu ya tentang momen adalah gaya kali jarak, gaya geser adalah gaya-gaya tegak lurus sumbu batang, dan gaya normal adalah gaya-gaya sejajar sumbu batang. Jadi yang Ibu sebutkan itu dari awal perkuliahan Mektek 1 sampai sekarang masih berlaku, karena strukturnya ini masih struktur statis tertentu. Tumpuannya masih sendi roll. Ini sendi, ini roll. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, itu saja, karena kalau dengan Zoom nanti Ibu ngomong sendiri, mahasiswa mungkin nggak mendengarkan, nggak bisa melihat, jadi udah berlalu satu materi, nanti Ibu nggak yakin kalian dengar atau tidak. Jadi nanti aja kita ketemu lagi di kelas minggu depan, kita mulai dengan balok miring ya. Karena prinsip balok miring nanti sama juga pada saat balok bersudut. Pada saat konstruksi tiga sendi juga ada beberapa dasar teori di awal yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Jadi memang harus paham dasar-dasar mekanika teknik itu harus paham dari mekanika teknik 1 sebenarnya. Ya, jadi berlanjut ke sini nggak ada kesulitan. Baik, itu saja untuk hari ini. Nanti materinya kita mulai di kelas aja ya. Tadi hanya pengenalan. Mudah-mudahan dengan Ibu sampaikan kalian semangat untuk belajar dulu sebelum kita mulai nanti. Materinya ada di e-learning, bisa dilihat. Sehingga minggu depan semua udah lebih mudah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan di Zoom hari ini. Sebelumnya udah diambil gambarnya? Dokumentasinya? Sudah, Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.